Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang materi kesetaraan gender, mengambil kasus diskriminasi wanita di tempat kerja, yaitu kasus buruh pabrik Aisyah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit dari kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender sendiri berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional. Nah, itu adalah deskripsi singkat dari kesetaraan gender. Kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan studi kasusnya, kita akan mengenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama Prof. Abdullah, yang kedua Mikael Emmanuel, dan ketiga Dwi Amanda Amelia Putri, keempat Rizky Amalia Putri, kelima Firza Erbian, dan keenam Arayan Fikri. Nah, itu adalah nama anggota kelompok 1. Nah, pendahuluan. Diskriminasi wanita di tempat kerja adalah sebuah kenyataan pahit yang masih terjadi hingga saat ini. Perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya seperti yang pertama, upah yang lebih rendah. Perempuan rata-rata menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Terus yang kedua, peluang yang lebih sedikit. Perempuan seringkali diabaikan untuk promosi dan posisi kepemimpinan, dan perempuan juga sering mendapatkan pelecehan seksual di tempat kerja. Yang ketiga, pekerjaan yang berat. Perempuan seringkali ditugaskan untuk pekerjaan yang lebih berat dan berbahaya. Kasus diskriminasi ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Kita lanjut. Nah, ini kasus buruh pabrik Aisyah. Kasus Aisyah menjadi contoh nyata dari diskriminasi wanita di tempat kerja. Para buruh perempuan di pabrik ini mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan. Kasus ini telah menuai kecaman dari berbagai pihak dan menjadi pengingat bahwa diskriminasi wanita di tempat kerja masih menjadi masalah serius yang harus diatasi. Nah, diskriminasi apakah itu? Yaitu pekerjaan yang berat dan berbahaya. Mereka dipaksa untuk mengangkat beban berat dan bekerja di jam malam yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Yang kedua, pelanggaran hak cuti. Para perempuan ini tidak diberikan cuti haid dan cuti hamil yang sesuai dengan hak mereka. Yang ketiga, pelecehan seksual. Mereka seringkali mengalami pelecehan seksual dari atasan maupun rekan kerja laki-laki. Kronologi dan rangkuman kasus. Nah, kronologinya pada tahun 2019 sampai dengan 2024 saat ini, 15 kasus yang keguguran dan 6 kasus bayi lahir mati terjadi pada buruh perempuan Aisyah. Terus pada bulan Februari 2024, Elita Trinovianti, buruh perempuan Aisyah, mengalami pendarahan hebat karena dipaksa bekerja berat saat menstruasi. Masih dalam bulan Februari, FSEDAR, Serikat Buruh Aisyah, mengungkapkan kasus-kasus tersebut ke publik. Ya, pada bulan Maret 2024, Aisyah membantah tuduhan dan menyatakan telah melarang perempuan hamil bekerja di shift malam. Pada bulan April 2024 kemarin, aksi boikot terhadap Aisyah dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, salah satu pihak tersebut ialah Serikat Buruh Aisyah.
Solusi dan saran akan kasus diskriminasi. Yang pertama adalah pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak buruh perempuan. Yang kedua, perusahaan menerapkan kebijakan yang adil dan setara bagi perempuan di tempat kerja. Yang ketiga, masyarakat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Dan pada perempuan sendiri melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Itu adalah solusi dan sarannya. Nah, kami dari kelompok 1 ingin mengajak teman-teman tolak diskriminasi wanita di tempat kerja dan ciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan setara bagi semua. Untuk itu, mari kita semua harus senantiasa mengingatkan bahwa diskriminasi wanita di tempat kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan damai. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Bila mana ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun informasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.